Peluang atau kesempatan Marina Markova untuk bermain di Final Four Proliga 2025 itu hampir bisa dikatakan mustahil. Jadi besar kemungkinan dan ini hampir pasti dipastikan bahwa Marina Markova itu tidak akan membela satupun tim di Final Four Proliga 2025 ini karena sampai saat ini Marina Markova itu masih bergabung dengan Fakif Bank. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Ya, pakai peci dulu karena sebenarnya ini sedang mau silaturahmi, tapi ya kita sempatkan diri buat konten menyambut Final Four Proliga 2025 yang oleh PBSI akan diselenggarakan mulai tanggal 17 April 2025 besok. Oke, kita bahas tentang Marina Markova yang merupakan salah satu pemain voli, salah satu pemain asing yang sangat diharapkan untuk bermain di Final Four Proliga 2025. Setelah di musim reguler kemarin, ternyata Marina Markova itu tidak membela tim manapun di musim reguler. Tapi ini ada kabar yang cukup buruk bagi para voli mania, bagi para penggemar voli Indonesia. Karena apa? Peluang atau kesempatan Marina Markova untuk bermain di Final Four Proliga 2025 itu hampir bisa dikatakan mustahil. Jadi besar kemungkinan dan ini hampir pasti dipastikan bahwa Marina Markova itu tidak akan membela satupun tim di Final Four Proliga 2025 ini karena sampai saat ini Marina Markova itu masih bergabung dengan Fakif Bank. Kenapa saya katakan bahwa peluang bagi Marina Markova untuk membela tim di Final Four Proliga 2025 ini sangat berat karena memang saat ini Fakif Bank itu sedang menjalani masa-masa yang sangat krusial, menjalani momen-momen yang sangat penting tidak hanya di Liga Turki tapi juga di CEF Champions League atau di Liga Champions Eropa. Kita akan bahas mengenai jadwal yang akan dijalani oleh Fakif Bank bersama Marina Markova di Liga Turki pada musim ini. Jadi, ini sudah saya tampilkan datanya bahwa Fakif Bank itu masih harus menghadapi Dinamit untuk menjalani lanjutan di Liga Turki pada musim ini. Jadi, pertandingannya itu akan diselenggarakan tanggal 9 April. Setelah itu, Fakif Bank lagi-lagi akan bermain melawan atau akan menghadapi Dinamit pada tanggal 12 April tahun 2025 besok. Itu artinya, sekali lagi hampir mustahil bahwa Marina Markova itu akan membela Fakif Bank dan kemudian akan berpindah ke Jakarta Electric PLN. Ya, ini adalah kenyataan yang sangat pahit, tapi apapun itu, tetap saja kita harus mendoakan Marina Markova agar perjalanannya itu semakin baik lagi, agar karirnya itu juga semakin bagus lagi. Marina Markova itu tidak hanya akan membela Fakif Bank di Liga Turki, karena apa? Sekali lagi, seperti yang tadi saya bilang bahwa Marina Markova bersama para pemain lainnya di Fakif Bank itu juga harus menghadapi Liga Champions Eropa. Jadi sampai saat ini, Fakif Bank itu sudah mendapatkan satu tiket untuk bertanding di babak Final Four Proliga Final Four Liga Champions Eropa pada tahun 2025 ini, dan menurut data dari situs resmi yang saya ambil, ternyata pertandingan untuk babak Final Four sendiri itu akan diselenggarakan pada tanggal 3 sampai 4 Mei 2025 besok. Di sisi lain, Fakif Bank sendiri itu akan menghadapi Skandigi di babak Final Four, sementara di partai lainnya itu ada Milano. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa peluang bagi Marina Markova untuk kembali ke Indonesia untuk membela klub voli atau tim voli yang bertanding di Final Four Proliga 2025 tentu saja masih sudah hampir pasti dikatakan tertutup, karena sekali lagi bahwa setelah menghadapi Dinamit tentu saja Fakif Bank yang diperkuat oleh Marina Markova itu juga masih harus menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di Liga Turki, dan juga kalau nanti lolos ke pertandingan atau partai final di Liga Champions, tentu saja tenaga, konsentrasi dan juga pikiran Marina Markova itu akan sangat dicurahkan, akan sangat difokuskan terhadap Fakif Bank untuk menghadapi pertandingan final. Padahal sangat banyak penggemar voli, khususnya para fans Jakarta Electric PLN yang sangat berharap agar Marina Markova itu bisa membela Jakarta Electric PLN di Final Four Proliga tahun 2025 ini, dan suara-suara atau permintaan dari para volimania, khususnya para penggemar Jakarta Electric PLN itu semakin nyaring disuarakan, semakin santer dikabarkan bahwa
Ketika kemarin, beberapa hari kemarin itu Jakarta Electric PLN itu meluncurkan jersey baru. Nah, saat itu ada logo atau ada nomor 23 yang oleh para volley-mania, khususnya oleh para penggemar Jakarta Electric PLN disebut-sebut akan menjadi milik Marina Markova. Saat itu ada sangat banyak komentar, ada sangat banyak prediksi dan juga quote-and-quote permintaan dari para volley-mania agar manajemen Jakarta Electric PLN itu bisa untuk mendatangkan kembali Marina Markova. Keinginan dari para volley-mania, khususnya para fans Jakarta Electric PLN tentu saja sangat beralasan kalau kita melihat bagaimana sepak terjang dan juga bagaimana statistik yang dicatatkan atau dibukukan oleh Marina Markova di Liga Turki bersama Vakifbank pada musim ini. Ini sudah saya ambilkan datanya bahwa Marina Markova itu secara perolehan poin dari kategori top skor memang dirinya itu tidak masuk ke dalam 7 besar top skor Liga Turki pada musim ini. Tapi ternyata Marina Markova itu masih berada di posisi ke-11 setelah dirinya itu mencetak 355 poin, sedangkan untuk poin per set yang dicatatkan oleh Marina Markova yang berposisi sebagai outsider itu mencapai angka 4,80. Untuk top skor sendiri itu adalah Anna Lazareva yang sampai saat ini sudah mencetak 647 poin, sedangkan untuk poin per setnya itu mencapai angka 6,47. Tidak hanya itu, Marina Markova ini sebenarnya juga cukup gacor kalau kita melihat dari sisi atau dari kategori best blocker, meskipun memang harus diakui bahwa dirinya itu tidak masuk ke dalam 6 besar best blocker di Liga Turki pada musim ini, karena di posisi pertama itu adalah Dimitrova Nasya yang sampai saat ini sudah mencetak 85 poin dari blok. Sedangkan untuk poin per setnya itu mencapai 0,80. Marina Markova sendiri untuk kategori best blocker sendiri itu memang sampai saat ini itu berada di posisi ke-19 setelah dirinya itu mencetak 43 poin dari blok selama membela Vakifbank di Liga Turki pada musim ini. Sedangkan untuk poin per setnya itu mencapai angka 0,58. Begitu juga dengan best server karena ternyata Marina Markova itu tidak masuk ke dalam 10 besar best server di Liga Turki pada musim ini. Di posisi pertama itu adalah Kirarini van Rijk yang sudah mencetak 55 poin, sedangkan untuk poin per setnya itu mencapai angka 0,64. Di sisi lain, Marina Markova sendiri itu berada di posisi ke-18 setelah dirinya itu mencetak 24 poin dari serve, sedangkan untuk poin per setnya itu mencapai angka 0,32. Sekali lagi bahwa peluang bagi Marina Markova ya kita harus katakan sudah tertutup untuk bermain di Final Four Proliga tahun 2025 karena sekali lagi bahwa dirinya tentu memiliki tanggung jawab untuk membantu Vakifbank agar mendapatkan hasil terbaik khususnya di Liga Turki karena sampai saat ini berdasarkan klasemen sementara di situs resmi Liga Turki ternyata Vakifbank itu kan masih berada di posisi kedua tuh. Jadi posisi pertama itu masih ditempati oleh Fenerbahce Medicana yang sudah mencetak 72 poin. Sementara itu Vakifbank itu berada tepat di bawah Fenerbahce yang sampai saat ini Vakifbank yang diperkuat oleh Marina Markova itu sudah mencetak 65 poin. Sementara itu di posisi ketiga itu adalah Dinavit yang memiliki perolehan poin yang sama dengan Vakifbank yaitu 65 poin. Kita bisa melihat bahwa jadwal yang akan dijalani oleh Marina Markova bersama Vakifbank itu memang sangat berat dan ya kemungkinan besar dan ini hampir pasti bahwa Jakarta Electric PLN nanti akan mendatangkan pemain asing baru. Sudah saya spillkan, sudah saya kasihkan info bocorannya beberapa waktu kemarin. Nanti akan saya buatkan edisi khusus mengenai siapa pemain asing baru, khususnya bagaimana statistik pemain asing baru itu. Sebenarnya sudah ada namanya, tapi nanti saya buatkan kontennya sendirilah. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai tidak bergabungnya Marina Markova di Jakarta Electric PLN? Apakah akan memperkecil peluang Jakarta Electric PLN untuk menjadi juara Proliga 2025 atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Jakarta Electric PLN mendapatkan hasil terbaik di Final Four Proliga 2025 ini. Jangan lupa doakan timnas voli Indonesia agar timnas Indonesia tidak hanya berprestasi di level SEA Games, tapi juga mendapatkan atau berbicara banyak di level Asia dan dunia.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa.